Pratana Jemaat Hermon. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan yang baru setiap kita. Saya percaya itu semua atas izin Tuhan, itu semua atas perkenanan Tuhan. Mari pagi hari ini datang dengan ucapan syukur. Mari masuk ke dalam hadirat-Nya, menyembah, naikkan ucapan syukurmu, naikkan terima kasih-Mu atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat karya-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bawa sembahku di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku bawa hatiku, bawa persembahanku bagi Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru, buat kesempatan yang baru yang Kau beri. Hatiku dulu, hatiku limpah dengan ucapan syukur. Haleluya. Mulutku penuh pujian, sembah bagi-Mu Tuhan, sembah bagi-Mu, pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang menyembah-Mu, datang di pelataran-Mu Tuhan. Sungguh indah dekat-Mu, aman bersama-Mu. Kau Bapa yang setia, Bapa yang setia, setia dalamku, setia dalam hidupku. Yesus Tuhan. Oh, bukan dengan kekuatan kami Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu, ini semua karena kemurahan-Mu. Kami ada hari ini, semua karena kasih-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan tak pernah habis. Hatiku bersuka, hatiku bersuka. Terima kasih tak sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Tak sedetik pun Kau tinggalkan anak-Mu. Kami datang sujud di hadapan-Mu. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia.
setia, tak pernah sejati kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh, hatiku teguh di dalam janjimu, sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepada
Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah. Yes Tuhan, kami tidak akan pernah menyerah, sebab kami tahu hidup kami aman di dalam-Mu. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tuhan, terima kasih. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Pagi hari ini, apapun yang menjadi setiap pergumulanmu, apapun yang menjadi setiap tantanganmu, biarlah hatimu percaya, hatimu tetap berjuang, sebab hidup kita aman di dalam tangan Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Oh, terima kasih Tuhan. Ku mau percaya. Oh, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah. Biarlah pujian ini menjadi pernyataan iman-Mu, bahwa Kau tidak akan pernah menyerah, sebab kuasa-Nya nyata, kuasa-Nya sempurna, perbuatannya dahsyat dalam setiap hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku takkan berhenti percaya.
renungkan kebaikannya, renungkan perbuatannya. Dia Tuhan, Dia Allah Alfa Omega, awal dan akhir. Saya percaya kalau pagi hari ini kita ada, itu tandanya Tuhan masih mau melakukan perbuatan yang dahsyat dalam setiap hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tahu dan kami mau percaya Tuhan pada setiap janji-janji-Mu, sebab jejak-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Saat tiada lagi kata yang dapat kami ungkapkan, kami percaya Tuhan mengerti setiap isi hati kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia Tuhan, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Bapa yang setia. Kau setia.
setia, Bapa yang mulia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Pagi hari ini hati kami penuh limpah dengan ucapan syukur, karena kami rasakan kebaikan-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami jalani pagi hari ini bersama dengan Tuhan, bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Sebentar kita akan berdoa dengan kasih Kristus. Saudari Evelyn akan memimpin kita dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang gak pernah habis untuk hidup kami. Penyertaan Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami mau bawa Tuhan generasi muda kami, khususnya di youth Tuhan, Ephrata Youth Community ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, seluruh anak-anak yang ada di youth Tuhan, kami percaya masa depan kami akan indah dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami andalkan Tuhan penuh, kami percaya kami akan terima kuasa yang hebat dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, rancangan Tuhan untuk setiap kami jauh lebih hebat dari apa yang kami pikirkan. Kami percaya Tuhan, ketika kami taruh harapan kami dalam tangan Tuhan, Tuhan yang kerjakan dengan begitu luar biasa. Ketika kami letakkan rencana-rencana kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan, kami percaya penuh Tuhan, Engkau yang bekerja dengan hebat, Engkau bekerja luar biasa atas hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Ephrata ini Tuhan. Engkau yang berikan hikmat untuk menyusun semuanya Tuhan. Apapun yang dikerjakan, apapun yang sedang dipikirkan untuk gereja kami Tuhan, kami percaya penuh Tuhan, semuanya untuk kebaikan gereja kami, dan semuanya tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk semua generasi yang ada di gereja ini Tuhan. Kami percaya semua generasi yang ada di gereja kami ini semuanya dalam tangan Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami andalkan Tuhan, ketika kami berserah sama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan setiap kami, apapun yang menjadi kesulitan kami Tuhan, kami percaya kami aman dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak muda kami, iman kami Tuhan. Mungkin saat-saat ini sedang banyak sekali godaan-godaan untuk anak muda kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami melekat pada Tuhan, Tuhan yang akan pegang kendali atas hidup kami. Kami mau terus andalkan Tuhan, kami mau terus nempel sama Tuhan, karena hanya Tuhan sumber pengharapan kami. Berkati satu hari ini Tuhan, aktivitas kami, pekerjaan kami, sekolah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami aman dalam tangan Tuhan. Kami percaya semuanya akan Tuhan buat berhasil. Hari ini kami akan berjalan bersama Tuhan, kami mau melangkah bersama Tuhan. Berkati kami Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, buka hati kami, buka telinga kami, biar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan yang berikan hikmat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Shalom Bapak Ibu semuanya, kita berjumpa kembali. Saya percaya bahwa berkat Tuhan turun atas kehidupan kita, amin. Tanggal 14 Februari kemarin kita sedang merayakan ataupun kita sedang melakukan Valentine. Dalam Valentine itu kita mengekspresikan, kita menunjukkan kasih sayang itu kepada orang yang kita cintai, bukan? Kita menunjukkan bahwa hari ini aku tuh pengen memberikan hadiah spesial untuk pasanganku, untuk orang yang aku cintai. Ya,
Banyak sekali anak muda yang sangat menunggu momen ini, bahwa seorang pasangannya akan memberikan dia hadiah atau memberikan surprise untuk orang yang dicintai. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawakan khotbah saya yang berjudul Ngedate Bersama Tuhan. Ya, apa itu ngedate bersama Tuhan? Kencan bersama dengan Tuhan. Tentunya kita nggak pernah luput yang namanya dalam anak-anak muda zaman sekarang, kencan itu sangatlah penting. Ya, waktu itu saya menanyakan hal ini kepada anak-anak muda di gereja Efrata. Saya menanyakan, menurut kamu kencan itu apa? Kencan itu jalan bareng kak? Kencan itu makan bareng? Atau nonton bareng? Oh itu ya. Banyak kan bagi mereka bahwa kencan itu adalah sekedar main bersama, jalan bersama, nonton bersama. Tetapi jika kita lebih mengerti bahwa kencan itu merupakan menghabiskan waktu bersama seseorang untuk mengenalnya lebih dalam. Di saat kita melakukan itu, kencan, kita lebih mengerti bahwa bagaimana sifat karakter pasangan kita. Kalau kita dalam berpacaran kita tidak melakukan yang namanya kencan atau yang namanya mengenal dirinya lebih dalam, bagaimana kita bisa menjadikan dia adalah pasangan hidup kita. Kita mengerti bahwa oh sifatnya seperti itu, baik buruknya kita tahu. Kalau dia marah tuh seperti apa, kalau dia menghadapi masalahnya seperti apa. Kita mengenal dia karena kita sudah melakukan fase namanya kencan atau pacaran. Nah, ngedate itu ngapain aja? Nah, di sini saya menjelaskan, saya mengutip beberapa yang saya tahu tentang apa itu kencan, Bapak Ibu. Yaitu menghabiskan waktu bersama, mengenal karakter pasangan, mengenal kepribadian pasangan, saling menunjukkan rasa sayang, saling membangun, saling memikirkan hubungan ke depan, saling menjaga dan melindungi. Kalau kita sayang dengan orang yang kita cintai, kita akan selalu ingin namanya bersama-sama terus, menghabiskan waktu bersama, menunjukkan rasa sayang kita kepada orang yang kita cintai, ingin namanya menjaga, melindungi. Itu ya yang namanya kita kencan. Kita ingin ngerti, kita ingin deket sama orang yang kita cintai. Bagaimana orang itu bisa menganggap bahwa aku tuh bisa menjagain kamu, bisa memberikan kasih sayang sama kamu. Aku juga pengen rasanya punya pasangan yang saling mengerti. Itulah yang namanya kencan, Bapak Ibu. Anak muda sering melakukan itu supaya ya mungkin biar menemani kekosongan nantinya ya. Makanya dia ingin namanya ada orang yang mencintai dia, ada orang yang ingin menyayangi dia. Nah, tapi juga ada salah satu juga ada hal-hal yang kita perlu jaga, bahwa pacaran itu juga ada batasnya. Kita tidak mengikuti dengan gaya-gaya yang barat, yang pacaran dengan hal-hal yang tidak membangun, tapi saling membangun, saling menguatkan, saling menolong, saling menopang. Jika ada masalah, bagaimana respon kita, saling membantu pasangan kita. Dalam Valentine kemarin, kita selalu ingin yang namanya memberikan surprise itu kepada pasangan kita. Gak ada namanya wanita tuh tidak suka diberi surprise oleh pasangannya, pasti senang. Di foto ini menggambarkan ada seorang pria memberikan surprise itu untuk pasangannya. Pasangannya suka sekali. Ini hal-hal yang ditunggu. Gak ada yang namanya cowoknya kasih surprise terus ceweknya bilang, aku gak suka, aku
aku nggak suka surprise. Nggak ada. Semua wanita butuh, semua wanita ingin yang namanya diperhatikan. Lelaki memberikan surprise itu menunjukkan bahwa ini loh aku tuh sayang sama kamu, ini loh aku mencintai kamu. Dan timbal baliknya apa? Bahwa ingin cewek itu pun bisa mencintainya lebih dalam, mengasihinya lebih dalam. Makanya laki-laki itu memberikan bunga itu, hadiah itu kepada wanita yang dicintainya. Supaya apa? Supaya laki-laki itu merasa bahwa aku ini mencintai engkau. Demikian juga Bapak Ibu. Tuhan juga mau memberikan hadiah, kado itu kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tuh dekat sama Tuhan. Supaya Tuhan itu pengen kalau kita juga mencintainya. Tuhan tuh ingin bahwa anak-anaknya tuh pengen Tuhan pegang. Dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita itu adalah rancangan Tuhan. Kita tuh pilihan Tuhan. Banyak anak muda sekarang meninggalkan Tuhan demi pasangan hidup yang berbeda agama. Demi pekerjaan dia rela meninggalkan Tuhan. Demi apapun dia meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan tuh ingin memikirkan berbagai cara bagaimana anakku bisa kembali lagi kepadaku. Tuhan pengen kita kembali lagi sama Tuhan Bapa. Tuhan pengen di saat kita menjauhi Tuhan, kita meninggalkan Tuhan karena hal-hal yang kita miliki. Tuhan tidak pernah benci kepada kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak akan pernah namanya melupakan kita, tapi kita yang melupakan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Tujuannya apa sih? Apakah kita waktu kita melakukan itu supaya Tuhan tambah sayang sama kita, supaya Tuhan tambah cinta sama kita? Bukan. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, itu bukan karena kita ingin Tuhan tambah cinta sama kita. Tuhan tidak tambah cinta sama kita. Kita nggak datang sama Tuhan pun, kita lupakan Tuhan pun, itu Tuhan tetap sayang sama engkau. Ini bukan berarti kita meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan sendiri itu adalah kasih. Tuhan sendiri itu adalah cinta. Sekalipun kita tinggalkan Tuhan pun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan karena kita mengucap syukur atas pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tuh pengen memberikan sesuatu kepada kita. Terkadang waktu kita minta sesuatu sama Tuhan, jawabannya tuh iya, tidak, atau nanti. Kita meminta sebuah ini misalnya, Tuhan aku pengen laptop. Gak mungkin dong Tuhan tiba-tiba langsung kasih deng. Gak mungkin. Pasti ada prosesnya. Tuhan ingin seberapa tuh kita tuh deket sama Tuhan, seberapa kita tuh memohon sama Tuhan. Apakah di saat Tuhan memberikan ini kamu akan lupakan Tuhan? Bukanlah, atau kamu datang sama Tuhan di saat kamu butuh aja. Tuhan gak ingin seperti itu. Tuhan itu pemurah. Kita minta apapun pasti Tuhan kasih kok. Tapi Tuhan tuh ingin lihat seberapa perjuangan engkau sama Tuhan. Tuhan ingin lihat seberapa besar cintamu sama Tuhan. Apakah kita datang sama Tuhan hanya ingin berkatnya aja?
Ataukah kita suka dan duka kita mau ikut Tuhan atau enggak? Jangan cuma deket sama Tuhan untuk cari berkatnya aja Bapak Ibu. Jangan cuma cari berkatnya aja. Ada yang bilang kok menjadi orang Kristen tuh enak, selalu diberkati Tuhan. Emang enak ikut Kristen, tapi kalau kita toleh berkatnya aja, ya percuma. Kita harus pikul salibnya dong. Jangan cuma enaknya sendiri. Jangan cuma kejar-kejar berkat tapi kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Tuhan bisa berikan semuanya kepada kita, tapi kita mau gak memberikan juga semuanya itu, apa yang kita punyai, diri kita pun kita mau gak memberikan itu semuanya untuk Tuhan. Rumah ternyaman Bapak Ibu, kita semuanya ingin memiliki rumah yang nyaman untuk kita tinggali. Rumah itu melindungi kita dari bahaya apapun, dari orang-orang yang jahat, jadi tempat tinggal, tempat kita untuk beristirahat. Tetapi pasangan hidup juga menjadi rumah ternyaman bagi kita. Kita datang ke pasangan kita di saat kita memiliki masalah, pasti pasangan kita akan menenangkan kita. Pasangan kita akan menolong kita untuk menyelesaikan masalah apa yang kita punyai. Di saat kita lagi bimbang, capek dengan kerjaan kita, pasti ada pasangan kita yang mensupport kita, menemani kita. Kita nyaman banget ya. Pacar maupun suami maupun istri pasti akan memberikan kenyamanan kepada pasangannya. Demikian juga Bapak Ibu. Bapak juga memberikan rumah ternyaman buat kita. Tuhan juga dalam segala permasalahan kita pun, Tuhan tuh bisa memberikan kita jalan keluar. Meskipun kita tahu nih, di saat kita memiliki masalah hidup, masalah yang kok sampai sekarang ini masalahku belum selesai ya Tuhan. Banyak sekali masalahku. Satu masalah belum selesai, tiba-tiba masalah lain datang. Bagaimana aku bisa menyelesaikan masalahku? Di saat kita datang sama Bapa, Tuhan pasti tolong kita. Meskipun di saat kita datang sama Tuhan, doa sama Tuhan, memang masalah kita gak akan selesai langsung. Tapi kita tahu, di saat kita punya masalah, kita datang kepada orang yang tepat. Kita gak akan bimbang, kita gak akan takut, kita gak akan khawatir. Karena Tuhan Yesus yang akan memberikan kita kelegaan. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus akan memberikan kita kelegaan. Masalah apapun yang kita hadapi, kita bisa melewati semua. Karena Tuhan itu lebih besar dari masalah yang kita punyai. Mungkin Bapak Ibu di tempat ini maupun di YouTube, yang sedang menyaksikan di YouTube, memiliki masalah yang susah untuk diceritakan kepada orang, ataupun mau cerita pun dia gak tahu, karena dia udah saking banyak masalahnya yang dia punyai. Terkadang manusia pun kalau kita punya masalah pun orang itu cuma bisa mendengarkan aja tanpa kita memberikan solusi. Tapi Tuhan bisa memberikan solusi. Tuhan bisa menjadikan kita, Tuhan bisa menjadi pendengar yang baik buat kita. Tuhan juga bisa memberikan solusi. Tuhan juga bisa memberikan kita ketenangan, kenyamanan. Pernah saya mengalami yang namanya masalah yang banyak. Saya sempat stres Bapak Ibu. Saya mikir, Tuhan masalahku banyak banget. Di saat orang memiliki banyak masalah, dia akan emosi, dia akan sensi, dikit-dikit marah. Saya bingung, bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah saya ya? Satu masalah belum selesai,
kenapa tiba-tiba masalah datang lagi. Saya mau cerita kayak gak ada orang yang mau diajak cerita. Kalau ada orang pun mau cerita apa juga bingung ungkapin bagaimana. Saya cuman cukup berdiam diri, tapi juga nggak bisa menghilangkan rasa stres masalah saya. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk oke, saya mau bercerita sama Tuhan, karena saya tahu bahwa Tuhan adalah rumah ternyaman bagi saya. Meskipun banyak orang-orang, sahabat, keluarga kita, meskipun pacar pun, pasangan kita pun, suami atau istri kita, tidak bisa yang namanya menolong kita. Tapi percayalah, hanya Tuhan Yesus saja yang dapat menolong kita. Masalah apapun yang kita punyai, mungkin manusia gak bisa. Manusia cuma bisa mendengarkan, tapi Tuhan Yesus bisa menghilangkan, menolong kita, memberikan jalan keluar kepada kita untuk menghadapi masalah kita. Kita pasti menang dalam menghadapi itu semua. Nah, itu saya membaca ayat ini, Bapak Ibu. Marilah kepadaku semua yang telah sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan adalah pilihan yang tepat, Bapak Ibu. Tuhan yang akan memberikan kita kelegaan. Segala beban berat yang kita punyai, Tuhan pasti tolong. Tuhan tidak lihat siapa kita. Tuhan tidak lihat background kita seperti apa. Kita nakal, kita sering menyakiti dia. Mungkin kalau kita menyakiti pasangan kita, mungkin pasangan kita akan marah ya sama kita. Kamu bikin aku marah terus. Masalahmu ini terus. Orang bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan Yesus tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita, sekalipun kita selalu menyakiti hati Tuhan. Kita selalu jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tidak akan pernah yang namanya meninggalkan kita. Meskipun orang yang terdekat kita pun bisa meninggalkan kita loh, Bapak Ibu. Suami kita, istri kita bisa meninggalkan kita. Keluarga kita pun bisa meninggalkan kita. Orang tua pun juga bisa meninggalkan kita. Tapi hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah melihat background kita tuh seperti apa. Bahwa di saat kita datang sama Tuhan, mungkin kita merasa bahwa apakah aku ini layak ya sama Tuhan? Datang sama Tuhan layak gak ya? Aku udah melakukan dosa nih. Aku datang minta ampun sama Tuhan. Tapi besoknya kita ulangi lagi. Karena kita memang hidup dalam tubuh yang penuh dosa. Tapi itu bukan menjadi sebuah kebenaran, sebuah pembenaran. Dosa tetaplah dosa. Tapi Tuhan mau tolong kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah yang namanya capek, lelah. Ya udahlah, kamu tuh selalu masalahmu tuh selalu ini terus. Kamu tuh selalu menyakiti aku terus. Ya udahlah, terserah. Tuhan enggak gitu. Tuhan Yesus tidak pernah memilih keputusan seperti itu. Tapi Tuhan juga ingin di saat Tuhan mengampuni kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Kita tuh ingin memiliki hubungan yang baik sama Tuhan. Apa balasannya? Apa yang harus kita balas kepada Tuhan? Yang pertama itu quality time. Waktu yang berkualitas sama Tuhan. Saat teduh, membangun hubungan sama Tuhan, mempererat hubungan kita sama Tuhan. Menjauhi dosa. Kita tahu itu salah. Kita tahu apa yang kita lakukan itu salah. Ya jangan dilakukan. Jauhkanlah itu dosa. Itu dosa, jangan kita lakukan. Tidak membuat Tuhan sedih. Karena saat kita melakukan dosa, itu sama dengan membuat Tuhan itu sedih. Tuhan juga bisa sedih, Tuhan bisa kecewa sama kita.
taat sama Tuhan, mau melakukan apapun yang Tuhan mau, mengikuti perintahnya Tuhan, baca Alkitab, saat teduh, kalau minggu ya gereja ibadah. Jangan enak cari uang, buka toko bisnis, kita lupa sama Tuhan, kita nggak taat sama Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan tidak ingin dinomorduakan. Tuhan itu adalah Allah pencemburu. Pencemburunya dia adalah pencemburu ilahi. Dia tidak ingin namanya anak-anaknya melupakan dia. Karena apa? Tuhan mengutamakan kita juga dari segalanya. Kita adalah berharga di mata Tuhan. Demikian juga Tuhan ingin diutamakan, Bapak Ibu. Tuhan tidak ingin dinomorduakan. Melayani Tuhan, ambil bagian di gereja. Karena apa? Tuhan menciptakan kita itu bukanlah iseng atau sia-sia. Tuhan waktu menciptakan kita, Tuhan ingin kita dipakai untuk menjadi alat kemuliaannya, melayani Tuhan, melibatkan segala aktivitas atau masalahmu bersama dengan Tuhan. Punya masalah apapun, libatkan Tuhan. Punya rencana apapun, libatkan Tuhan. Tuhan ingin mau dilibatkan. Tuhan mau mencampuri urusan kita. Tuhan ingin ikut-ikut dengan masalah yang kita punya. Tuhan ingin kita punya masalah itu, kita tuh ngobrol sama Tuhan. Tuhan itu tidak pernah yang namanya capek dengan masalahmu. Tuhan tidak pernah namanya kesal dengan masalah apa yang kita punya. Tuhan ingin mengurusi semuanya itu. Libatkan Tuhan. Jadikan Tuhan itu sahabat kita. Jadikanlah Tuhan itu pasangan kita. Jadikan Tuhan itu juru selamat kita. Tuhan menjadikan kita Bapa kita. Jangan jadikan Tuhan itu sebagai orang yang asing dalam kehidupan kita. Tuhan nggak ingin seperti itu, Bapak Ibu. Setelah kita mendengarkan ini, kita mau saling belajar, Bapak Ibu, bahwa Tuhan juga butuh diperhatikan. Tuhan itu adalah pasangan kita. Tuhan juga ingin diberikan sesuatu yang berharga. Tuhan ingin juga diberikan sesuatu surprise. Waktu kita, Tuhan ingin menghabiskan waktu bersama dengan kita. Karena kita ini berharga di mata Tuhan, spesial di mata Tuhan. Berkencan dengan Tuhan itu ialah kita datang sama Tuhan, saat teduh sama Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan, menghabiskan banyak waktu. Tuhan selalu ingin kita selalu datang sama Tuhan. Dalam keadaan apapun, Tuhan akan terima kita, Bapak Ibu. Yang terakhir, dalam Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Banyak orang yang meninggalkan engkau. Anak muda putus dengan pasangannya, putus dengan pacarnya, keluarganya hancur. Tapi ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan takut, jangan patah hati. Wajar dong patah hati, kan namanya manusia, namanya ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi. Ya betul, saya juga pernah mengalami yang namanya patah hati ditinggal seorang pasangan. Tapi kita mau belajar, jangan patah hati. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Di saat Tuhan mengambil sesuatu yang berharga bagi kita, Tuhan akan memberikan kita yang baru. Jangan pernah takut. Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Waktu saya ketemu dengan anak-anak muda di tempat ini, dia mengatakan seperti ini, "Kak, waktu saya mendengarkan khotbah kakak, saya tenang." Kenapa?
saya habis putus dengan pacar saya. Loh, iya ya? Iya Kak, saya habis putus dengan pacar saya. Waktu itu saya sempat down, saya sempat sedih. Tapi waktu Kakak khotbah tentang ini, saya jadi kuat. Karena Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saya, Kak. Saya nggak akan patah hati lagi, Kak. Pasti Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Saya mengatakan bahwa yuk, kamu harus dekati penciptanya dulu deh, baru kamu mendekati yang diciptakannya. Kita dekatkan dulu sama Tuhan, baru Tuhan akan memberikan kita pasangan yang baik, yang menurut pandangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjimu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, buat hari yang baru, bahkan minggu yang baru yang Tuhan berikan. Kami berdoa sekiranya sepanjang minggu ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Memberkati semua sedang melayani hari ini, khususnya Saudara Yosi yang sudah sharing firman, pakai hidupnya, masa mudanya untuk melayani Tuhan semakin luar biasa. Berkati semua sedang melayani hari ini, Tuhan perhitungkan dan berkati berkelimpahan. Kami masuki hari ini dan minggu ini dengan sukacita. Semua pasti baik, makin indah bersama Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.